Ya, Pastor Jaya, saya mau bertanya dan juga sekaligus minta pemahaman yang saya dapat berkaitan dengan kasih agape, Pastor. Kalau yang saya dapat berarti kasih agape ini Tuhan wariskan atau berikan kepada orang yang percaya di dalam nama Yesus. Jadi pemahaman saya, kita sebagai manusia atau orang percaya yang mengimani Kristus itu tidak akan bisa melakukan kasih agape ini tanpa pertolongan Roh Kudus, tetapi yang kita harus sadari bahwa kasih kita akan ditransformasi menjadi kasih yang agape dan itu akan disempurnakan dari hari ke hari. Pemahaman saya ini benar apa enggak nih, Pastor? Oke, jadi Pak Murtopo, ya benar seperti itu ya. Kasih itu sempurna sebenarnya. Kasih agape itu sempurna. Agape itu sempurna karena Tuhan itu sempurna. Dan Tuhan yang sempurna itu ada di dalam kita. Nah, tapi jiwa kita ini perlu diselamatkan. Nah, inilah yang masih dikatakan adalah harus sempurna kasih. Itu bukan kasih tidak sempurna ya. Di dalam kita yang belum sempurna. Nah, itulah yang kita harus setiap hari, setiap saat, kita harus percaya bahwa, dan jangan takut lagi bahwa kita ini adalah orang yang dikasihin Allah. Kita telah diperdamaikan dengan Dia, oleh Dia. Begitu kita tidak takut lagi, tentu kita akan hidup dalam kasih ini. Sehingga setiap ada masalah, setiap ada kondisi, setiap ada keadaan di kehidupan kita menyingkirkannya pun berbeda. Nah, bukan usaha kita, sekali lagi, Yesuslah di dalam kita, Allah yang di dalam kita itu mengajarkan kita bagaimana pada saat kondisi ini, agape itu bisa keluar. Dan setiap kehidupan kita dari hari ke hari kan beda-beda terus tuh. Kondisinya, masalahnya tetap beda-beda kan. Nah, itulah lama-lama menjadi sempurna. Bisa saja, ya, contohnya gini, bisa saja kita menghadapi persoalan ini, contoh gini ya, contoh gini. Ada orang yang nggak kuat di masalah keuangan, ya. Ada orang yang nggak kuat di masalah hubungan perempuan atau laki-laki. Ada orang nggak kuat di masalah kekuasaan. Nah, begitu dia menyadarin ini, oh ya, saya titik lemah saya di sini nih. Nah, dia membiarkan tuntunan Roh itu untuk dia dapat melewati ini, menghadapi tantangan ini. Akhirnya dia menjadi sempurna. Ada kan orang yang kuat, oke, saya nggak cari apapun di dunia ini, saya nggak cari jabatan, tapi dia nggak kuat di masalah keuangan atau di masalah perempuan dan laki-laki. Nah, disitulah kasih. Nah, tapi perlu dipahami adalah pada saat orang itu jatuh, ya, pada saat orang itu melakukan kesalahan, Tuhan tidak menjatuhkan hukuman ke dia. Karena kasihnya udah sempurna di dalam kita. Dia telah berdamai dengan kita, hanya kita menyadari, oke, saya salah, ampun Tuhan, dan saya nggak mau ngulanginya lagi. Nah, bagaimana kalau misalnya orang ini mengulanginya lagi? Ya tetap kesempurnaan kasih itu ada terus di dia. Cuman masalah sempat nggak sebelum nafas terakhir dia minta ampun. Ya kan? Tapi ingat, kalau dia melakukan kesalahan, ada hukum di dunia, dia harus tanggung. Ya, jangan salahkan Tuhan, misalnya orang ini mencuri, misalnya, atau korupsi. Akhirnya dia dihukum. Jangan salahkan Tuhan. Kok Tuhan membiarkan saja? Itu kan pilihan dia kan. Kalau dia percaya bahwa Yesus ada di dalam dia, tentu tidak melakukan korupsi. Nah, sederhananya seperti itu, Pak Murtopo. Menjawab atau gimana, Pak Murtopo? Ya. Terima kasih, Pastor. Pertanyaan nih sekarang. Pertanyaan nih mengenai apakah semua orang Kristen yang sudah dibaptis dan juga mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, bahwa jaminan bahwa orang ini berarti sudah memiliki iman yang dikatakan iman di dalam Yesus Kristus, Pastor? Boleh saya jujur ya, baptisan selam, percik, apapun itu kan caranya, tapi tidak menjamin orang itu gimana kehidupannya, karena hidupnya pilihan. Percaya itu, jadi gini, ini adalah kata percaya itu loh, iman, pengharapan, dan kasih. Ya, itu kan kata benda, terus iman dan harap itu adalah Tuhan yang di dalam kita. Nah, tapi kunci permasalahannya adalah percaya nggak?
Percaya ini rentangnya begitu luas gitu. Ada orang yang begitu percayanya terhadap sesuatu yang salah, dia bisa lakukan. Kalau di Amerika ada sekte baru yang Jeff Barron, ya saya lupa. Dia nggak, orang hidup tidak boleh najis, ya tidak boleh melakukan kenajisan. Tapi dia mempercayai perkawinan ganda, perkawinan jamak. Jadi nggak boleh berzina, tapi dia boleh mempunyai istri sampai 70 lebih, 74 atau berapa. Dan orang percaya lagi. Tapi di satu sisi ada orang gini, kamu sudah merdeka loh. Tuhan sudah mengampuni dosa kamu. Tuhan telah memeluk kamu dan dia ada dalam kamu, orang nggak percaya. Nah, ini sekali lagi percayanya ini kan, masalah orang sudah dibaptis, sudah melayani, sudah punya karunia, sudah bisa bernubuat, berdoa orang mati bangkit dan sebagainya. Tapi kalau dia tetap tidak sempurna dalam percaya kepada Tuhan, ya saya nggak berani ngomong apa, tapi ya pastilah kalau dibalikin kaya sesuai nggak yang Bro Wilson tuh yang sangat sangat membuat saya akhirnya mengerti ya Bro Wilson. Dia ngomong gini, hubungan dengan Tuhan itu intercourse, hubungan suami istri. Jadi sangat private, sangat khusus, dan sangat penuh kasih di situ. Dan hanya dia dengan Tuhannya saja. Nah itulah, dan itu pasti dia sendiri kan nggak ditonton orang banyak kan. Nah disitulah seharusnya apakah baptisan itu, apakah karunia itu, apakah pelayanan itu seperti ketika dia berhubungan dengan, maksudnya kasih menyatu dengan Tuhan, apakah wujudnya seperti itu? Atau cuma sekedar pameng aja, sekedar ya flexing aja lah, ceritanya seperti itu. Yang tahu cuma dia. Yang nggak tahu kalau saat-saat terbuka ya, apa tindakan dia. Cuma pada dasarnya setiap detik nafas, setiap hembusan nafas dia tahu. Ini sebenarnya saya sesuai nggak sih dengan kasih Tuhan itu? Nah, makanya saya bilang tadi adalah Tuhan telah berdamai, kasih itu telah memperdamaikan kita dengan Tuhan. Sehingga agape itu bisa memperdamaikan dengan pikiran kita. Saya salah. Saya ngaku salah Tuhan. Saya minta ampun dan saya tidak melakukan lagi. Bukan berarti terus begitu gampangnya minta ampun Tuhan ampun itu saya lakukan lagi. Berarti dia tidak memahami agape itu sampai dia berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama. Semoga menjawab Pak, atau ada lagi Pak Mustopo? Terima kasih. Satu lagi nih Pak Su. Tadi disinggung mengenai percayanya Daniel ya kepada Tuhan dengan mana dia mengungkapkan iman. Nah, menurut Pastor Jaya, iman yang ada di dalam diri Sadrak, Abednego ya, atau Daniel, dengan iman yang ada di dalam Rasul Paulus, sama atau enggak, Pastor? Jadi gini, roh yang ada di dalam Sadrak, Mesak, Abednego dengan roh yang ada pada Rasul Paulus dan roh yang ada pada kita itu sama. Karena Allah itu yang saya arah itu satu. Nah, bedanya adalah kalau kita sekarang, itu roh itu dicurahkan ke semua orang. Untuk yang percaya. Roh ke semua orang, kalau orang itu percaya, maka itu tergenapin. Tapi orang nggak percaya udah nggak jadi apa-apa ya. Nah, padahal perjanjian lama, orang yang sebelum Yesus datang ke dunia, itu kan orang-orang tertentu aja. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya ya, di ayat 1-2, kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego ini bukan sekedar ibadahnya sebenarnya. Bukan sekedar ketekunan dia, bukan sekedar komitnya dalam beribadah. Tidak. Dia tahu, dia memahami Tuhannya. Nah, itu konteks pentingnya di situ. Sehingga dia begitu memahami Tuhan. Kalau kita lihat sebelumnya ayat 1-2, di pasal 1-2, Tuhan begitu mengasihi mereka. Itu disebut Tuhan begitu kasih sehingga ini. Nah, tentunya mereka tidak melihat Tuhan. Tapi mereka menyadari kasih itu yang Tuhan itu yang terjadi dalam hidupnya. Mereka tidak melihat Tuhan. Iman itu kan tidak melihat kan, tapi percaya. Sadrak, Abednego tidak melihat Tuhan, tapi dia percaya akan kasih Tuhan. Nah, kasih Tuhan yang itu di dalam dia, sehingga pada saat menghadapi penghukuman perapian itu, kasih itu mengeluar ke dia,
mengalahkan jiwanya, sehingga dia berkata, seandainya tidak, saya tidak akan menyembah dewamu. Sekali lagi, itu bukan latihan Sadrak Abednego pada saat dia beribadah dan mempersembahkan. Bukan itu. Tapi dia memahami Tuhan yang penuh kasih itu, yang dia lihat bagaimana kasih Tuhan itu hari lepas hari dalam hidupnya, itu membuat dia mengatakan itu. Buktinya dia buktikan dengan ucapannya itu. Dan emang akhirnya dilempar kan? Dan buktinya lagi adalah begitu mereka dilempar ke dalam perapian itu, ada satu orang lagi. Buktinya sampai perapian saja yang begitu panasnya, Tuhan mendampingi mereka. Tapi mereka tahu nggak pada waktu dilempar itu bakal selamat? Bakal ada yang mendampingi? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Dan tidak ada yang mengajarkan. Kita tahu sekarang, oh gampang kita ngomong gini, karena kita baca kitab Daniel. Tapi Daniel baca itu nggak? Di Taurat nggak tulis seperti itu loh. Nah, kasih itulah yang membuat mereka ini. Begitu Bang Purtopo. Semoga menjawab ya apa yang ini. Satu lagi, rohnya tetap sama, Pak. Gimana Pak Mustopo? Rohnya tetap sama, berarti imannya sama ya, Pastor ya? Ya iyalah. Mereka kan Tuhan kita kan berdoa kepada Tuhan kan, Tuhan pencipta langit bumi kan, yang kita panggil dengan nama Tuhan Yesus Kristus kan. Oke, terima kasih, Pastor. Oke. Ada satu lagi kesempatan yang ingin bertanya diberikan. Setelah itu kita akan tutup. Silakan kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, langsung aja unmute. Saya boleh masuk lah. Ya boleh lah. Siapa yang berani menolak Pak Sipayung ya kan? Ini namanya. Silakan. Namanya diskusi. Iya. Kalau namanya diskusi kan menurut pemahaman yang dimiliki sejauh ini kan begitu. Benar, Pak Payung. Jadi saya percaya bahwa iman, pengharapan dan kasih. Jadi saya memahaminya iman itu di dalam hati, pengharapan itu di dalam pikiran, kasih itu di dalam tubuh. Itu dibuka di dalam opening khotbah Bapak ini tadi. Bahwa mereka menyerahkan tubuhnya lebih daripada itu, demikian besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita yang firman menjadi manusia di tubuh baik bisa diserahkan ya kan, dia memberikan dirinya, tubuhnya. Jadi kalau masih di iman konsep, barangkali juga di pikiran pun masih konsep, manifestasinya mesti melalui tubuh. Hari ini juga setiap orang Kristen kalau belum memancarkan itu dari tubuhnya, aku tidak tahu menguraikan agape dan atau yang mana. Tapi aku bertanya dalam pikiran saya, Pak. Secangkir teh, secangkir air putih yang dikasih kepada yang kecil ini karena dia adalah muridku. Nah ini transaksi ini rasanya daging ini kurasa. Ini agape atau enggak, Pak? Dia tidak akan kehilangan upahnya, kan begitu. Sedangkan agape menurut ukuran saya, kalau seperti Abednego dan kawan-kawan, artinya keseluruhan diserahkan begitu. Atau seorang istri menyerahkan seluruh dirinya kepada suaminya, begitu. Mohon penjelasan. Tadi Pak Sipa nggak jelas yang terkecil apa tadi Pak? Suaranya putus. Ya. Tadi yang Pak Sipa yang bilang yang apa tadi yang terkecil atau apa? Ya, jadi misalnya putus. Kalau agape itu kan keseluruhan roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga kalau ada orang yang mampu memanifestasikan itu di dalam kehidupan keseharian, itu benar-benar Kristus yang hidup di dalam dia. Saya percaya begitu. Tapi kalau kita kasih karena kasihan, memberi secangkir air dingin kepada seseorang karena dia Kristen, muridnya, itu dia tidak akan kehilangan upahnya. Bagaimana itu? Apa agape itu apa duniawi gitu. Oh, gini, Pak Sipayung. Jadi gini, kita jangan juga semacam kayak jadi gini, kesempurnaan kasih, kesempurnaan agape itu proses. Ya, itu proses sampai nafas kita berakhir. Dan itu proses itu ada di dunia sekarang. Nah, tentunya kalau kita berproses kan ya anggap ada skor lah, ya ada skor. Yang penting kan kita ngeliat skor kita tuh naik kan grafiknya kan.
ya bisa lah turun. Tapi tetap skornya naik kan, dalam kita memahami, merefleksikan mengenai agape ini. Ya. Karena kita menuju kesempurnaan itu kan kesempurnaan dalam Tuhan ya, bukan kesempurnaan kita manusia. Nah, tapi pada saat kita ngeliat skor kita anggap masih 10, kita jangan dihukum lagi, jangan merasa terhukum. Jangan pikiran kita menghukum kita dengan sesuatu yang rohani ini. Dan jangan orang luar menghukum kita pula. Kamu nggak punya kasih ketika kamu bilang Tuhan di dalam kamu. Tapi kenapa kamu masih melakukan ini? Nah, itu jangan dikatakan kan kasih itu melepaskan kita dari hukuman, merasa sebagai orang yang tertuduh. Tapi kita tahu, oke, saya kurang, saya akan kejar terus. Nah, itu pengertian. Nah, terkait memberi apa air putih. Sekarang gini, kita kasih air putih ke orang yang nggak kita kenal. Tujuannya apa? Oh ya, orang itu kehausan ya. Yang udah saya kasih. Beda gini, saya pengen kasih air putih ke orang itu, orang yang benar-benar hampir mati kehausan. Ya, terus kita panggil, anak kita atau istri kita, Mamam, fotoin dong aku ngasih air putih ini ke orang ini. Terus kita sebar di YouTube. Itu agape bukan? Bukan. Nah, itu kan seperti itu kan. Yang kita ngasih kan, orang ini haus sampai mati saya tolongin. Saya kasih di air putih, ya sudah, puji Tuhan. Suatu saat misalnya, orang yang sudah kita tolong ya, saya kasih yang lebih lagi nih. Orang ini sudah kita tolong, kita sudah berikan waktu kita, sudah berikan keuangan kita, sudah berikan segala sesuatunya. Ya kan? Kita pun tidak mengingatnya lagi, kita pun tidak memfleksikannya, tidak menampilkan YouTube dan sebagainya, kita diam-diam aja ke dia. Suatu saat orang ini berkhianat, berbuat kejahatan lagi kita, dan bukan sekali. Nah, inilah ukuran kita. Pada saat kita marah, pada saat kita protes, pada saat kita apapun, ya, dan kita bilang, saya sudah tolong kamu, dan kita tuntut balik, itu nggak sempurna. Sadrak misalnya Abednego tidak pernah meminta balasan di situ. Seharusnya, ya sudah, saya sudah memberikan, saya sudah lupakan. Dan kalau kamu berbuat jahat, kamu malah berkhianat kepada saya, dan kamu melakukan kejahatan ke saya, sudah saya serahkan ke Tuhan. Ya tentunya dalam hal ini tidak pasrah ya, saya kata tidak pasrah. Nah, yang paling beratnya adalah begini. Yang paling beratnya ya, kita sudah lakukan itu, ya, kita sudah berdamai dengan itu, dan kita lihat orang ini tidak dihukum dalam konteks. Malah orang ini semakin naik. Misalkan seperti itu kan, sudah menjahat, kita sudah tolong, orang itu kembali menjahati kita, dan kita sudah tidak mempersoalannya, tapi kita dapat berita dan kita lihat orang ini semakin naik terus. Secara mata ya, usahanya naik terus, jabatannya naik terus, dan tidak ada hukuman dalam tanda kutip ya di dunia ini ke dia. Bisa nggak kita berbesar hati melihat hal ini? Ya kan? Kasih itu sabar, kasih itu dan sebagainya dari 1 Korintus 13 yang di atas. Bisa nggak kita? Kalau nggak bisa, ya jangan tertuduh lagi. Ya lewatin sampai kita bisa. Nah intinya seperti itu Pak. Semoga ngejawab Pak Supayu. Terima kasih Pak, terima kasih. Jadi soal motivasi rupanya ya. Oke, cukup.